Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mati, Ibu Utin Kustianing selaku guru pamong kami yang sangat kami muliakan dan saya harapkan ilmu manfaatnya. Amin. Dan kepada teman-teman PPG Batch 1 tahun 2023 ini, baiklah langsung saja untuk mengawali ujian komprehensif siang hari ini. Mari kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lafal bismillah yang kita ucapkan menjadi doa agar kegiatan ujian komprehensif ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada Bapak Anjar yang sudah mendapat tugas untuk menyampaikan dan menampilkan video peer teaching-nya. Kepada Bapak Anjar, saya persilahkan. Kita pada siang hari ini terkait dengan uji komprehensif PPG di UIN Malang ini. Namun sebelumnya, sebelum kami memutar video ya, saya mohon untuk sebenarnya sih video saya terus terang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dalam forum ini sangat kami harapkan, khususnya saya, terkait dengan masukan-masukan, kritikan-kritikan yang sifatnya membangun untuk ke depan saya lebih lebih baik di dalam membuat modul ajar untuk saya terapkan di sekolah kami. Oke, untuk menyikat waktu bisa kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Bapak Kasis Rahmanto untuk bisa mengkondisikan teman-teman agar bisa berjalan kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, meskipun Ibu Utin selaku guru pamong yang saya hormati, kepada teman-teman, setelah kita menyaksikan video peer teaching dari Bapak Anjar untuk memberikan kritisi baik dari sisi positif maupun kekurangannya untuk perbaikannya. Untuk masing-masing peserta ujian ini saya memberikan waktu satu orang maksimal 15 menit, maksimal 15 menit. Monggo dari yang pertama Ibu Cahyawati untuk memberikan kritisinya, tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, Ibu guru pamong yang saya muliakan, Bapak dan Ibu guru, mahasiswa PPG yang saya hormati. Baik, saya akan mencoba untuk mengkritisi apa yang sudah diputar tadi, yaitu video peer teaching-nya Pak Anjar. Tapi mohon maaf Pak Anjar, mohon izin, bukan berarti kami mencari-cari kesalahan. Tapi komentar saya adalah bersifat untuk kita bersama, terutama saya sendiri yang masih harus banyak belajar. Sehingga mohon maaf saya lanjutkan dari yang pertama Bapak, terkait dengan teaching Bapak Pak Anjar. Untuk pendahuluan sudah bagus, diawali dengan doa, absensi, dan juga menanyakan kabar baik kepada peserta didik. Itu di situ sudah ada unsur T5-nya, yaitu kita sudah menanamkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya pada pertanyaan pemateri Bapak tadi lewat mengamati gambar. Ya, mengamati gambar. Di situ sebenarnya sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya ketika sesudah mengamati gambar dari Pak Anjar ada motivasi terkait dengan materi yang nantinya anak termotivasi untuk bisa melaksanakan sholat Jumat.
Karena di kenyataan yang ada di dunia nyata seperti itu Bapak, peserta didik kita itu dari semuanya yang beragama Islam, karena mungkin dari latar belakang keluarga yang belum mau melaksanakan secara sempurna, banyak peserta didik kita yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Sehingga dengan motivasi awal di pertanyaan pemantik yang sudah memberikan motivasi itu, nanti-nantinya akan peserta didik merasa tertarik, merasa terbiasa selanjutnya, dan merasa rugi ketika tidak melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu, Pak. Kemudian selanjutnya, di tadi sesudah pendahuluan, mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, bermaksud yang tidak baik. Bapak belum menyampaikan tujuan pembelajaran apa nggih? Nggih. Nggih, untuk disampaikan tujuan pembelajarannya seperti itu. Kemudian untuk pembuatan kelompok, kemudian ada pembuatan kelompok sudah sangat bagus, sudah merujuk kepada pembelajaran abad 21 nggih Pak. Ada 4C di situ, ada berpikir critical thinking, berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian bekerja sama, juga berkomunikasi dengan baik. Ya, sudah mengandung unsur itu. Kemudian selanjutnya di tugas kelompok Pak Anjar, di tugas kelompok tadi saya mengamati Pak Anjar sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok nggih. Ada kelompok literasi, ada kelompok visual, ada menyusun gambar, dan juga ada praktek sholat Jumat. Iya, bagus. Bapak sudah mempraktekkan gaya belajar, ya gaya belajar di kurikulum Merdeka, yaitu ada gaya belajar visual, kinestetik, dan juga auditori. Kemudian selanjutnya di presentasi juga sudah bagus Bapak. Di situ juga mengandung 4C tadi, ada kolaborasi, kemudian critical thinking dan sebagainya. Namun kalau di tingkat kami saya yang mengajar di SD, kalau untuk presentasi seperti mungkin siswa-siswa yang di SMP itu mungkin agak kesulitan. Sehingga ya dengan bahasa yang terbata-bata sambil kami pancing seperti itu. Kalau Bapak Anjar mungkin di SMP ya, sehingga sudah bisa mempresentasikan yang begitu bagus. Oke. Selanjutnya di peer teaching Bapak sudah diterapkan siswa belajar mandiri. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Siswa secara mandiri untuk bisa menggali informasi terkait dengan tema pembelajaran yang ada. Itu berarti Bapak sudah menerapkan teori konstruktivisme nih Pak, yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Okay. Ya, di mana siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri, bebas mengeksplorasi melalui refleksi kolaborasi dengan teman. Kemudian selanjutnya LKPD juga menarik dengan menyusun gambar, tapi mohon maaf untuk yang terakhir kesimpulan belum ada loh Pak. Iya, kesimpulan saya juga sendiri karena saya mengajar SD, anak untuk menyusun sebuah kesimpulan itu masih sulit. Kadang-kadang saya sendiri hanya memancing mereka, misalnya kita belajar apa pada hari ini, kemudian bagaimana caranya, bagaimana baiknya, apa saja yang tadi kita pelajari, seperti itu. Mungkin itu juga bagian dari kesimpulan yang kemudian dari kesimpulan yang dipancing oleh guru, kemudian oleh guru kepada peserta didik, kemudian bisa disimpulkan oleh guru. Iya, selanjutnya untuk PR juga sudah lengkap, Bapak memberikan PR, materi berikutnya, kemudian juga sudah ditutup. Ya, sudah bagus Bapak, cuman sempurna hanya milik Allah. Mudah-mudahan ya dengan kekurangan itu kita bisa belajar untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Demikian Bapak, Ibu dosen, Ibu guru pamong, Bapak dan Ibu teman-teman mahasiswa, atas segala kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya Pak Aziz. Mungkin Pak Anjar memberikan respon apa yang disampaikan oleh Bu Cahyo. Monggo. Oke. Baik, terima kasih sekali kepada Bu Cahyowati yang telah memberikan begitu banyak masukan terkait dengan apa yang saya buat ya, terkait dengan video pembelajaran. Memang saya sadari banyak masih kekurangan di sana sini. Contohnya tadi adanya beberapa item yang terlewat, yaitu ada tujuan pembelajaran, kemudian di kesimpulan, dan memang terlewat ya. Tapi terlewatnya itu memang karena apa ya? Saya mengingat durasi waktu. Jadi saya bikin video kan pokoknya dibatasi, jangan lama-lama gitu. Saya bikin ya sesimpel mungkin, yang penting kata Pak Profesor itu kan sampai yang penting kena intinya. Jadi saya hanya mengejar ke inti pembelajaran itu sendiri, malah melewatkan sebuah proses pembelajaran sebenarnya. Ini juga sebuah masukan yang sangat berarti bagi saya. Sekali lagi terima kasih atas masukan-masukan, baik yang sifatnya membangun ataupun kritik. Benar saya mencoba dalam mengkondisikan kelas ini, mengkolaborasi berbagai teori. Di antaranya tadi Pak Ibu katakan bahwa teori konstruktivistik ya. Jadi benar saya tekankan Konstruktivisme ya, konstruktivisme ya, bahwa siswa itu membangun pengetahuan oleh siswa melalui interaksi mereka dengan informasi atau pengalaman ya. Jadi dalam konteks pengertian sholat Jumat ini, melalui modul ajar saya rancang untuk memang benar-benar menjadi suatu pengetahuan siswa tentang praktek sholat Jumat melalui pemahaman konsep. Jadi mereka menggali dari berbagai konsep, literasi dan sebagainya. Begitu juga pengalaman dan juga adanya sebuah refleksi dari mereka. Dan kemudian saya tegaskan juga di dalam proses pembelajaran ini adanya sebuah pembelajaran sosial ya, bahwa ini berfokus tidak hanya pada peserta didik saja, tetapi peran lingkungan sosial di dalam pembelajaran itu pun sangat berpengaruh. Maka dalam modul ajar ini untuk menyediakan kesempatan kepada siswa ya untuk berinteraksi dengan guru juga sesama siswa terkait dengan kegiatan diskusi, dan juga di masyarakat ya untuk mendiskusikan dan berbagai pemahaman mereka tentang pengertian sholat Jumat. Tentunya dari mereka itu sudah ada yang rajin melaksanakan sholat Jumat, masih ada yang bolong-bolong, dan bahkan masih ada yang belum mengerjakan sama sekali. Kemudian saya kuatkan lagi juga dengan beberapa pendekatan dalam pembelajaran ini. Pak Anjar, Pak Aziz, program basic learning. Saya interupsi. Terima kasih. Dalam memecat. Monggo, Pak Anjar. Terima kasih atas responnya. Ya. Oke, terima kasih. Saya interupsi Pak Ibu. Oke, monggo. Pak Aziz, mungkin semuanya diberikan kesempatan dulu. Semuanya berpendapat, baru nanti yang terakhir Pak Anjar. Lebih mengefektifkan waktu. Jadi semuanya biar kebagian waktunya. Jadi Pak Anjar nanti menanggapi yang terakhir. Kesimpulan terakhir. Oke. Dapat ya? Mohon maaf. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya untuk dari Pak Harifin, silahkan untuk memberikan kritisinya. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Kelompok, Pak Aziz yang saya hormati, Ibu Udin selaku guru pamong yang saya hormati, dan Ibu dosen yang saya hormati, terkait video pembelajaran yang sudah disajikan oleh Bapak Anjar, saya membuat beberapa catatan, dan mohon maaf Bapak Anjar, saya membuat catatan bukannya pengen menjatuhkan atau bagaimana, ini hanya sekedar catatan saja yang saya lihat dari visual saya. Mudah-mudahan ini bisa saling mengisi. Dari video yang saya lihat itu tadi, proses pembelajaran dalam video itu dari awal Pak Anjar sudah menampilkan sebuah gambar dan sudah mengajak siswa untuk berimajinasi, untuk membayangkan bahwasanya kita akan melakukan pembelajaran
yang berkaitan dengan ibadah. Nah, di situ pas gambarnya itu gambar masjid. Jadi sudah dalam konteks itu sudah mengajak siswa untuk mengarahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran yang berhubungan dengan ibadah. Kemudian catatan saya yang kedua terkait tadi sebenarnya sudah disebutkan semua sama yang pertama itu, cuma saya di sini ingin sedikit menambahkan juga terkait dari tadi memang belum ada yang namanya baru ada penta konsep ya Pak Anjar ya. Yep. Belum ada yang namanya tujuan pembelajaran itu. Saya cuma menambahkan itu. Kemudian saya lebih menyoroti kepada strategi pembelajaran yang saya pahami itu adalah strategi pembelajaran secara kolaborasi ya Pak Anjar ya. Oke, kolaborasi. Jadi pembelajaran kolaborasi atau kolaboratif itu merupakan model pembelajaran yang memiliki strategi pembelajaran yang dapat menguatkan karakter, yaitu karakter bergotong royong. Jadi ide awalnya dari pengembangan pembelajaran ini adalah bahwa membangun konsep itu harus secara bersamaan ya Pak Anjar ya. Jadi berpasang-pasangan membuat kelompok, jadi tidak mandiri. Nah itu sangat bagus sekali. Jadi kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila itu bergotong royong di situ. Kemudian tujuan daripada metode ini saya rasa yaitu untuk pembelajaran kolaboratif memudahkan para siswa belajar dan bekerja sama. Jadi saling menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun secara individu. Dan tadi di situ Pak Anjar saya rasa sudah baik, sudah mengkondisikan semua siswa yang ada di kelompok tersebut dan untuk mengarahkan ke stasiun yang mana, sehingga saya rasa metode yang diambil oleh Pak Anjar itu sudah sangat tepat, sehingga peserta didik bisa aktif untuk belajar seperti itu. Dan untuk media pembelajarannya Pak Anjar di situ sudah menggabungkan beberapa media pembelajaran yang saya lihat tadi ada media audio, kemudian ada media audiovisual ya Pak Anjar ya. Ya. Nah, di situ ada media audio dan audiovisual juga udah ada. Nah, media tersebut memang sebenarnya sangat membantu sekali, sehingga terutama pada media audiovisual adalah merupakan jenis media yang saling mendukung antara unsur suara dan juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. Jadi peserta didik langsung dapat melihat prosesnya gitu di situ. Seperti misalkan yang tadi rekaman video gitu. Cuman yang saya lihat Pak Anjar belum menampilkan, alangkah lebih baiknya kalau ditampilkan, dipilihkan apa saja yang harus yang berkaitan dengan sholat Jumat yang harus ditonton atau harus dipelajari oleh peserta didik. Kalau harus mencari sendiri ke situs sesuatu kan dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Pak Anjar, yang orang bilang dengan kata bijak bermedia sosial. Nah, selain itu juga saya juga ingin menyoroti masalah manfaat daripada audiovisual tersebut Pak Anjar. Jadi manfaatnya yaitu proses pembelajaran itu tadi lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan yang namanya motivasi untuk belajar siswa. Nah di situ tadi sudah kalau membayangkan situasi di situ sudah sangat menarik. Yang kedua manfaatnya itu bahan isi pembelajaran itu akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami serta siswa menguasai pelajaran dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya pada ini Pak Anjar, dari kolaborasi itu Pak Anjar. Jadi nilai kolaborasi itu
pada dasarnya yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama. Jadi kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, siswa saling memberi manfaat serta kejujuran. Nah, saya rasa tadi di situ agak kurang gimana gitu ya Pak Anjar ya dalam kolaborasinya gitu. Jadi mungkin perlu lebih dikondisikan lagi agar siswa bisa menangkap esensi daripada kolaborasi itu tersebut. Kemudian pada pada session penutup itu tadi betul belum ada yang namanya Pak Anjar menyebutkan atau menyuruh siswa untuk menyimpulkan seperti itu. Pada dasarnya dari metode ini sudah menyimpulkan karena dari beberapa proses yang dilakukan oleh siswa itu sudah menghasilkan satu tujuan dari kolaborasi tersebut, udah menyimpulkan. Cuman saya rasa Pak Anjar belum mempertegas saja kesimpulannya seperti itu. Mungkin seperti itu yang hanya seperti yang saya soroti. Terima kasih, mohon maaf. Bukannya saya menggurui, bukannya saya ini cuma hanya ingin berbagi. Mungkin pemikiran saya yang saya catat hanya seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Utin, Bu dosen, dan juga Pak Aji selaku pembagi waktu. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Bapak Maftuhin, kemudian dipersilahkan untuk memberikan kritisinya atas kritik Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aziz yang telah memberikan waktunya, pada Bapak Ibu yang saya hormati, pada Pak Anjar, terima kasih atas video pembelajarannya. Menurut saya video pembelajaran peer teaching tadi sudah sangat bagus. Nah, di catatan saya hampir sama untuk tujuan pembelajaran itu yang tidak ada. Terus dari awal sampai akhir sudah bagus tujuan. Terus inti pembelajaran juga sudah sangat baik. Terus kesimpulan ya yang seharusnya kalian yang menyimpulkan siswa ternyata belum ya Pak Anjar. Nah, mungkin hanya itu Pak Anjar. Saya menyoroti sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.